Nah, sekarang kita bahas bagaimana menempatkan dimensi atau ukuran pada gambar. Ya, pemberian ukuran atau dimensi ini penting untuk menunjukkan atau memberikan informasi kepada pembaca gambar terkait seberapa besar ukuran dari objek yang kita gambarkan. Nah, ada beberapa praktek yang direkomendasikan atau disarankan untuk dilakukan. Yang pertama, garis ekstensi, garis pemandu itu tidak boleh memotong garis dimensi. Seperti misalnya pada gambar yang sebelah kiri ini, kita perhatikan ada dua gambar dimensi atau dua garis dimensi. Yang sebelah kiri itu lebih panjang, menunjukkan jarak antara bidang atas dengan bidang bawah, dan satu garis dimensi lain yang lebih pendek untuk menunjukkan bidang tengah dengan bidang bawah yang diberikan di sebelah kanan. Akibatnya, garis ekstensinya memotong garis dimensi yang lebih panjang tadi. Ya, nah, ini tidak disarankan. Kemudian memberikan garis pemandu seperti ini untuk memberikan local note ya pada ukuran untuk lubang berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita perhatikan garis pemandunya juga memotong garis dimensi. Nah, ini tidak disarankan. Nah, bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah seperti ini. Ya, oke. Jadi untuk menunjukkan ukuran jarak antara bidang tengah dengan bidang bawah yang lebih pendek itu kita berikan di sebelah kiri dibandingkan yang lebih panjang tadi. Dengan demikian garis ekstensinya itu tidak memotong garis dimensi. Begitu juga untuk penempatan garis pemandu pada dimensi lingkaran, ya kita letakkan sedemikian rupa sehingga tidak memotong garis dimensi. Ya. Nah, ini praktek pertama, ya. Garis ekstensi dan garis pemandu tidak boleh memotong garis dimensi. Kemudian yang kedua, garis ekstensi harus digambarkan pada titik yang paling dekat dengan dimensi yang ingin ditunjukkan. Contoh misalkan sebelah kiri ini kita ingin menunjukkan jarak antara titik tengah ya yang terpotong dengan titik yang ada di sebelah kanannya, yang di sebelah kanan tapi bagian bawah. Nah, tetapi garis dimensinya tidak memungkinkan sehingga terpotong di mendekati titik kanan atas. Nah, padahal yang ingin ditanyakan, ingin ditunjukkan adalah titik kanan bawah atau titik kanan tengah ini. Ya, nah, ini kurang tepat. Ya, atau ya ini, ya. Kita ingin menunjukkan titik bawah tengah atau titik bawah kanan. Nah, tapi karena kita letakkan dimensinya ada di sebelah kiri, maka garis ekstensi tidak bisa mendekati titik yang ada di bawah tengah itu. Ya. Alhasil garis dimensi hanya mendekati titik yang ada di bawah kiri. Nah, ini tentu kurang tepat, ya, karena garis dimensi tidak menunjukkan atau tidak langsung mendekati dimensi yang ingin diberikan. Oke, nah sebaiknya bagaimana? Sebaiknya seperti ini. Ya. Oke, untuk jarak vertikal yang tadinya diberikan di kiri, sebaiknya kita pindah ke kanan, ya, sehingga titik bawah tengah yang ingin ditunjukkan itu bisa didekati dengan garis ekstensi. Begitu juga untuk yang dimensi horizontal, ya, kita pindahkan dari atas ke bagian bawah, ya, di mana garis ekstensinya kemudian bisa mendekati titik yang ada di kanan bawah, ya, atau kanan tengah ini. Ya. Itu garis rekomendasi yang kedua. Jadi garis ekstensi harus digambarkan pada titik yang paling dekat dengan dimensi. Kemudian rekomendasi yang ketiga, garis ekstensi pada fitur internal dapat memotong garis tanpa celah pada titik perpotongannya. Jadi ketika kita harus membuat garis ekstensi ataupun juga garis pemandu yang itu untuk menunjukkan fitur yang ada di tengah-tengah gambar, maka garis ekstensi ataupun garis pemandu tadi dapat memotong garis tampak dari gambar dan tidak perlu diberikan
celah pada perpotongan. Ya, jadi contoh seperti ini contoh yang keliru. Baik, ya ini dimensi ukuran vertikal dari bidang tengah ke dari bidang atas ke bidang tengah. Ya. Nah, karena garis dimensinya menunjukkan bidang tengah, maka garis ekstensi yang didekatkan ke bidang tengah. Nah, tapi kemudian memotong garis tampak yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini pemotongannya diberikan celah. Ini keliru. Ya, jadi tidak boleh ada celah di situ. Atau yang garis pemandu ini. Jadi untuk menunjukkan dimensi pada lingkaran, kemudian digunakan garis pemandu, tapi garis pemandu ketika memotong garis tampak diberikan celah. Nah, ini praktek yang salah. Ya. Yang benarnya seperti apa? Benarnya seperti bagian kanan ini. Ya. Jadi pada garis ekstensi, meskipun memotong garis tampak, ya tetap digambarkan secara kontinu, tidak terputus. Begitu juga pada garis pemandu. Oke. Kemudian praktek yang keempat yang direkomendasikan, ya, jangan menggunakan garis objek atau garis tampak, garis sumbu, dan garis dimensi sebagai garis ekstensi. Ya. Nah ini biasanya kadang dengan alasan efisiensi. Tapi kalau efisien tapi salah, ya tidak dianjurkan. Oke ya, jadi misalkan seperti ini. Nah, kita ingin menunjukkan jarak antara bidang atas dengan bidang bawah. Tidak boleh langsung diberikan garis dimensinya pada garis tampak dari bidang atas dan bidang bawah. Ya, tidak boleh seperti ini. Atau ada garis dimensi, kita gunakan sebagai garis ekstensi. Ya. Pada memberikan ukuran yang di bagian kanan bawah ini. Ya, ini garis dimensi menjadi garis dimensi atau menjadi garis ekstensi pada dimensi yang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau menggunakan garis sumbu, ya seperti ini. Oke. Jadi menunjuk titik pusat lingkaran untuk diberikan dimensi, tetapi menggunakan garis sumbu. Ya. Di sini kita lihat bahwa garis yang ke atas dari titik pusat lingkaran ini masih berupa garis sumbu. Ya. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya seperti ini. Jadi kita buat terlebih dahulu garis ekstensi keluar dari bidang gambar atau dari gambar pandangannya. Ya, kemudian baru kita berikan dimensinya di sana. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak langsung ke garis tampaknya atau garis objek sebagai garis ekstensi. Atau juga tidak langsung garis dimensi yang lain menjadi garis ekstensi. Atau seperti ini juga yang betul. Jadi untuk menunjukkan titik pusat lingkaran, ya langsung ditunjukkan dengan garis ekstensi saja. Di mana di sini setelah garis sumbu itu tidak perlu diberikan titik pendek atau garis pendek. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau setelah pusat lingkaran, ya kemudian ada garis sumbu sampai ke lingkaran. Nah, setelah melewati lingkaran itu tidak perlu diperpanjang garis sumbunya. Garis sumbu cukup sampai melewati lingkaran saja, setelah itu langsung dilanjutkan dengan garis ekstensi. Itu praktek yang direkomendasikan yang keempat. Jangan menggunakan garis objek, garis sumbu, dan garis dimensi sebagai garis ekstensi. Baik, kemudian rekomendasi kelima. Rekomendasi kelima adalah hindari pemberian dimensi pada garis terhalang. Ya, jadi jangan menggunakan garis terhalang yang kita tunjukkan dengan garis ekstensi. Ya, meskipun pemberian garis ekstensinya sudah betul, tetapi ketika yang ditunjukkan itu garis terhalang, itu tidak direkomendasikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus cari pada gambar pandangan yang lain, ya, untuk fitur yang sama, sehingga kita berikan
dimensi pada gambar pandangan yang lain itu. Jadi misalnya ini, ya, ini tidak tepat karena dimensi horizontal yang di atas ini satu sudah menunjuk pada garis nyata, sudah betul, tetapi yang kiri itu menunjukkan pada garis terhalang. Ya, nah ini tidak tepat. Yang benar bagaimana? Yang benar, ya kita mungkin punya gambar pandangan yang lain, yaitu gambar yang di bawah. Nah kita letakkan dimensi itu pada gambar pandangan yang di bawah. Ya, seperti ini. Jadi yang diberikan garis ekstensi itu pada garis nyata atau garis yang tampak. Ya. Jadi rekomendasi yang kelima adalah hindari pemberian dimensi pada garis terhalang. Kemudian yang keenam, letakkan dimensi di luar gambar pandangan. Jadi sebisa mungkin dimensi itu berada di luar gambar pandangan. Kecuali penempatan di dalam menambah jelas. Jadi ada beberapa fitur mungkin yang ada di tengah-tengah gambar pandangan. Nah, tapi kalau kita berikan dimensinya itu dipaksa di luar gambar pandangan, mungkin agak sulit untuk melihat gambarnya atau untuk menunjukkan fitur mana sih yang ditunjukkan oleh dimensi tersebut. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita diperbolehkan memberikan dimensi pada di dalam gambar pandangan. Ya, contoh seperti ini. Oke, nah dimensi yang diberikan ya jarak dinding antar celah ini, jarak dua dinding pada celah ini, ya. Kemudian diberikan dimensinya di bagian bawah secara langsung. Nah ini tidak diperkenankan karena kita masih bisa menempatkannya di sebelah atas seperti ini. Begitu juga dengan local node, ya garis pemandu yang digunakan untuk menunjukkan berapa ukuran atau dimensi dari lingkaran. Ini juga di luar, di dalam ini tidak tepat. Ya, sebaiknya dibuat keluar seperti yang sebelah kanan. Oke, jadi itu yang direkomendasikan, letakkan dimensi di luar gambar pandangan. Kecuali penempatannya di dalam, itu bisa menambah lebih jelas. Oke, ini juga ya, contoh yang lain dari menempatkan dimensi di luar gambar pandangan. Oke, seperti ini. Oke, boleh diberikan seperti ini. Ya. Oke. Nah, tapi barangkali ini akan menyulitkan kita nge-track atau menelusur dimensi yang diberikan ini untuk yang mana, gitu ya. Sehingga kalau akan kita berikan di tengah seperti yang gambar kanan, ini akan lebih mudah, ya, karena penempatan dimensinya lebih dekat pada fitur yang ingin ditunjukkan dimensinya. Ya. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk itu, ya sebaiknya dibuat di luar gambar pandangan, ya seperti yang sebelah kiri. Oke, kemudian berikutnya terapkan dimensi pada pandangan yang jelas, menunjukkan bentuk atau fitur dari objek. Ya. Jadi kalau ada bentuk objeknya itu lingkaran, ya sebaiknya kita berikan dimensinya pada gambar pandangan yang ada bentuk lingkarannya. Jangan diberikan dimensinya atau ukurannya pada gambar pandangan yang lain. Contoh seperti ini. Oke, ya. Pertama mungkin nggak ada masalah, ya memberikan dimensi jarak antara bagian permukaan yang ada di sebelah kanan dengan yang sebelah tengah atas.
Ya, seperti gambar yang kiri ini. Ya. Boleh nggak diberikan di gambar pandangan atasnya? Ya sebenarnya boleh. Ya, tapi akan lebih mudah menjelaskan kalau diberikan pandangan dimensinya itu di gambar pandangan depan ini dibandingkan pada gambar pandangan atas. Meskipun tidak ada yang keliru di sana. Oke. Kemudian ini ya. Tentu akan lebih jelas kalau kita berikan karena fitur objeknya itu lebih jelas kelihatan dari depan, ya, maka sebaiknya ukuran atau dimensi itu kita berikan di gambar pandangan depan, ya, seperti yang sebelah kanan. Oke, seperti ini, ya. Nah, kemudian jarak dari bidang bawah ke titik pusat lingkaran juga lebih mudah dibaca ketika diberikan dimensinya itu pada gambar pandangan depan, karena di gambar pandangan depan fitur lingkarannya terlihat jelas. Beda dengan yang gambar pandangan samping kanan, ya, yang ada contoh di sebelah kiri ini untuk menunjukkan berapa jarak titik pusat lingkaran ke bidang bawah menggunakan gambar pandangan kanan yang tidak menunjukkan bentuk lingkaran. Ya. Oke. Jadi sebaiknya yang seperti gambar kiri itu dihindari. Kemudian praktek yang dikriminalisasikan lainnya, oke, garis dimensi harus diatur dan dikelompokkan bersama sepanjang memungkinkan. Ya, jadi garis dimensi itu diatur sedemikian rupa agar rapi, gitu ya. Dikelompokkan bersama sepanjang memungkinkan. Jadi kalau misalkan ada ukuran jarak horizontal satu dengan fitur yang lain, ya, dan itu sama-sama berada pada level pertama dari gambar, maka sebaiknya kita letakkan pada tempat yang memungkinkan untuk diatur bersama. Ya, jadi seperti ini misalnya. Oke, ya meskipun tidak, ya ada beberapa hal yang keliru, ya, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya betul, tetapi kurang enak untuk dipandang. Ya. Nah, tentu memberikan ukuran 3 dimensi pada yang bagian bawah ini akan lebih rapi kalau kita jadikan satu ketinggian yang sama atau satu level yang sama. Ya. Kemudian dimensi yang paling panjang yang berada di atas itu tetap. Ya, jadi ini kalau yang sebelah kiri ini kurang bagus, yang bagus adalah sebelah kanan, di mana pemberian garis dimensi diatur untuk dikelompokkan sepanjang itu memungkinkan. Kemudian ya, praktek kombinasi yang lain jangan mengulang-ulangi dimensi. Jadi kalau satu dimensi sudah diberikan di salah satu gambar pandangan, tidak perlu ditampilkan lagi dimensi tersebut pada gambar pandangan yang lain. Misalkan ini, ya, ini juga mengulang dimensi. Ya. Pada bagian atas, ya, gambar pandangan atas sudah dinyatakan berapa panjang dari sisi kiri sampai sisi kanan. Kemudian dari pandangan bawah, ya, ada tahapan-tahapan atau sequence dari ukuran, di mana dari bidang paling kiri sampai ke bidang paling kanan dibagi menjadi 4 sequence. Nah, oke. Nah, di sini ada pengulangan karena sebenarnya ketika semua ukuran 4 sequence ini sudah dinyatakan semua, maka
kita akan mengetahui berapa panjang keseluruhan dari benda ini dari sisi kiri sampai ke sisi kanan. Oleh karena itu, kalau memang bagian yang paling kiri ini juga diberikan dimensinya, maka tidak perlu lagi memberikan dimensi untuk keseluruhan. Ya. Tapi keseluruhan itu perlu. Sehingga yang menjadi pertanyaan mana yang sebaiknya dihilangkan. Oleh karena itu, ya disarankan seperti yang sebelah kanan. Ya. Jadi jarak keseluruhan dari tepi kiri sampai tepi kanan tetap dinyatakan. Ya, kemudian jarak-jarak sekuensialnya yang dari sisi kiri ke sisi yang sebelah sisi pertama, kemudian sisi pertama ke sisi kedua ke sisi ketiga ini tetap diberikan dimensinya. Nah, sedangkan yang terakhir itu tidak perlu diberikan dimensinya karena akan diketahui ketika panjang keseluruhannya diketahui. Ya, jadi di sini tidak bersifat mengulang-ulang dimensi. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ada kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.